pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama memulai ibadah online kita. Kita akan datang kepada Tuhan dengan rasa syukur kita. Kita akan menyembah Dia, kita akan meninggikan dan mengagungkan namanya. Mari kita akan bersama mulai ibadah kita, dan saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Mazmur 145. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan Engkau memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendaklah diceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Mari bersama kita akan meninggikan Allah kita akan menyembah Dia dengan satu pujian lebih dalam menyembah. Besar setiamu,
Allah yang senantiasa memelihara dan menjaga kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk anugerahmu yang besar di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami sedang jemaatmu mau bersama-sama datang kepada Tuhan, mau menyembah Engkau di dalam ibadah ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan memimpin kami, Tuhan yang akan mengurapi kami, sehingga setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, setiap pengagungan kami sungguh berkenan dan menyenangkan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita akan menaikkan pujian kita. Kita akan menaikkan pujian dari NP 323, Menanglah dalam Yesus. Karena di dalam Yesus kita mendapatkan kemenangan. Segala dosa-dosa kita dihapuskan oleh darahnya yang kudus. Menanglah dalam Yesus. Bagi penebus dan dosa.
kita akan nyanyikan dari nyanyian pujian nomor 263, ada lagu dalam hatiku.
kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita akan membuka hati pikiran kita untuk duduk diam dan mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama menaikkan pujian Rohmu yang hidup penuhi. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Segala puji hormat syukur kita naikkan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pagi ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama secara online. Dan pagi ini saya akan membawakan satu firman Tuhan yang berjudul Belajar dari Kegagalan. Yang diambil dari 1 Korintus 10 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang berbunyi demikian. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, biar Engkau berbicara kepada kami. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang patut kami puji dan kami sembah, serta kami muliakan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, Engkau berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kebanyakan orang lebih suka belajar dari kesuksesan yang telah diraih oleh orang lain. Padahal, kegagalan orang lain juga dapat menjadi satu pelajaran yang sangat berharga. Kegagalan tokoh-tokoh yang dipaparkan dalam Alkitab pada dasarnya bukan untuk merendahkan harkat mereka, melainkan agar kita dapat memetik kisah kegagalan mereka supaya kita tidak mengalami nasib yang sama. Rasul Paulus melalui pembahasan topik ini mengingatkan kisah yang pernah terjadi pada nenek moyang bangsa Israel. Walaupun mereka di bawah perlindungan Allah di dalam ayat yang pertama, kemudian mereka telah dibaptis dalam ayat yang kedua. Tetapi Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Kita bisa lihat di ayat yang kelima. Kenapa Allah tidak berkenan atas mereka? Karena sebagian besar dari mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Lihat ayat yang ke-6. Kemudian mereka menyembah berhala di dalam ayat yang ke-7. Melakukan percabulan, ayat yang ke-8. Mencobai Tuhan, dalam ayat yang ke-9. Dan bersungut-sungut di dalam ayat yang ke-10. Alkitab mendata dosa-dosa yang telah mereka perbuat untuk menjadi satu contoh dan peringatan keras bagi kita. Apakah hal yang harus kita ketahui supaya kehidupan kita tidak seperti bangsa Israel? Kita akan bahas hari ini, kita akan pelajari hari ini. Apa yang harus kita ketahui supaya kehidupan kita tidak seperti bangsa Israel? Yang pertama, saudara. Yang pertama, kita perlu mawas diri. Kita lihat ayat yang ke-12. Setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa. Tidak ada manusia yang kebal terhadap dosa, dan iblis selalu mencari kesempatan untuk membuat manusia berdosa. Karena itu kita harus senantiasa mawas diri agar kita tidak terjatuh di dalam dosa. Satu ungkapan dikatakan siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri di dalam ayat yang ke-12 sebagai satu peringatan sekaligus menunjukkan adanya potensi di dalam diri manusia untuk menjadi satu kesombongan diri yang berlebihan secara rohani. Karena kita merasa teguh berdiri. Padahal mungkin kita ada di dalam kekosongan rohani kita. Pengertian ini sejajar dengan pernyataan di dalam Injil Yohanes. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Orang percaya di Korintus adalah orang-orang yang kaya dalam segala hal. Baik dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Saya bisa lihat dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-5. Apa akibatnya, saudara? Akibatnya mereka kerap menyombongkan hikmat dan pengetahuan yang mereka miliki. Hikmat duniawi lebih diutamakan daripada hikmat surgawi.
Mereka sering merasa bijaksana yang tanpa mereka sadari malah membuat mereka menjadi sombong dan cenderung bersandar kepada hikmat duniawi dan kekuatan manusiawi. Kebanyakan orang yang tersandung atau jatuh dalam dosa karena mereka tidak mawas diri. Faktor keyakinan diri yang berlebihan akan kekuatan yang dimiliki membuat kebanyakan manusia cenderung untuk tidak mawas diri. Pada hakikatnya, saudara, Tuhan menghendaki kita menjadi umat yang kuat, bukan sok kuat, bersikap rendah hati, bukan tinggi hati, miskin secara rohani, bukan menganggap diri kaya rohani, yang cenderung meremehkan asupan-asupan rohani. Oleh karena itu, saudara, waspadalah. Kita perlu untuk mawas diri. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah potensi diri. Dalam ayat yang ke-13, umat Kristiani memiliki potensi untuk menang terhadap segala pencobaan. Namun persoalannya, banyak umat Kristen yang tidak menyadarinya, sehingga kerap kali mereka jatuh ke dalam dosa. Padahal semuanya itu hanyalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatannya. Menyadari akan potensi diri untuk menang terhadap pencobaan bukanlah sebagai suatu kesombongan, melainkan satu keyakinan bahwa Tuhan akan memberi kemampuan serta jalan keluar untuk menanggung segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Dan pada saat kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Kesadaran diri itulah yang memotivasi kita untuk tidak lari atau menyerah terhadap masalah. Tidak pula semata mengandalkan kekuatan pribadi, melainkan bersandar sepenuhnya kepada kekuatan Allah untuk menanggungnya dengan tekun dan sabar. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Umat Tuhan meyakini seyakin-yakinnya bahwa Tuhan pasti akan turun tangan bila kita memohon pertolongannya. Keyakinan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil dalam Lukas 1 ayat 37 akan melahirkan satu kesadaran diri bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Seperti yang dikatakan dalam Markus 9 ayat 23. Memang kekuatan suatu kepercayaan adalah luar biasa. Sangatlah beralasan bila ada yang beranggapan bahwa kita adalah produk dari apa yang kita percayai. Namun jangan sampai salah dalam membangun satu konsep kepercayaan. Kepercayaan harus berlandaskan kepada Tuhan atau teosentris, bukan semata kepada diri sendiri atau egosentris. Bila digambarkan dengan membangun suatu rumah atau gedung, dasar bangunannya adalah kemampuan Tuhan. Yaitu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sementara tiang bangunannya adalah kemampuan umat Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Apabila keduanya digabungkan, hal inilah yang akan menghadirkan kekuatan yang luar biasa dahsyat dalam kehidupan kita. Sebab itu, saudara, sadarilah kita punya potensi diri. Namun, jangan juga kita mempunyai keyakinan yang berlebihan, sebab kita akan jatuh. Potensi diri kita adalah kekuatan dari Allah. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, penyembahan berhala. Ayat yang ke-14. Di kota Korintus, banyak tempat-tempat penyembahan berhala. Rasul Paulus meminta mereka supaya menjauhi penyembahan berhala. Termasuk juga larangan untuk hadir dalam perjamuan-perjamuan di tempat penyembahan berhala tersebut. Paulus melarang mereka untuk bersikap toleransi terhadap aktivitas penyembahan berhala.
karena berpotensi membuat mereka menjadi terseret oleh pengaruh mereka. Pada zaman modern ini, saudara, penyembahan berhala bukan selalu berkaitan dengan aspek mistis atau klinik-klinik yang ada. Penyembahan berhala juga mengikuti perkembangan zaman melalui media, pemujaan terhadap harta, tahta, dan lain sebagainya. Sesuatu yang perlu kita pertanyakan pada diri kita sendiri adalah apakah yang bisa menjadi berhala dalam hidup kita? Mari kita selidiki saat ini. Mungkin kita terikat dengan sinetron, mungkin kita terikat dengan harta, kekayaan kita, mungkin kita terikat dengan waktu kita, dan lain sebagainya. Namun, kita percaya ketika itu menguasai diri kita, ketika itu mengalahkan porsi dari Tuhan, maka semua hal itu menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, selalu mawas diri terhadap semua dosa yang mengintip dalam diri kita, agar kita jangan terjatuh. Ingatlah bahwa Tuhan memberikan potensi diri kita untuk melawan setiap persoalan dan masalah hidup kita. Dan berhati-hatilah terhadap penyembahan berhala di zaman modern ini. Kita tetap mengarahkan diri kita hanya kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang hidup, Juru Selamat yang menyelamatkan kehidupan kita. Mari saudara, kita belajar dari kegagalan-kegagalan yang ada. Mari kita akan menopang hidup kita. Karena begitu banyak di dalam Alkitab tokoh-tokoh yang sudah jatuh, namun mereka bangkit. Demikian halnya dengan kita. Ketika kita melihat perkara-perkara kegagalan-kegagalan dari para tokoh Alkitab, kita pun perlu untuk kita bangkit dan maju bersama dengan Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami bersyukur kalau kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami memperoleh kekuatan dari Tuhan. Kami belajar dari kegagalan-kegagalan kami, agar kami boleh bangkit, agar kami boleh maju bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapa, buat firman-Mu pagi ini, biar menjadi kekuatan bagi kami. Menjadi satu dorongan buat kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Dengan darah
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, kalau pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah secara online. Kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, memberikan kekuatan kami, dan memberikan dorongan buat kami, untuk kami menjadi pemenang, untuk kami belajar dari kegagalan-kegagalan, supaya kami berfokus pada Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Kami serahkan setiap aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah Engkau Allah yang memberkati, Allah yang menjamah dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Yesusku.